Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang baru bilang begini, damai sejahtera bagimu. Sambil goyang-goyang dia, kalau dia masih ngelamun, ini penyegaran iman, buat dia sukacita. Sudah, so boleh saya mau khotbah. Ada seorang tokoh yang kemungkinan besar saudara kenal, Dr. Sutarno. Kalau belum nanti saya perkenalkan. Satu kali dia menjenguk papanya di rumah sakit. Ini kisah nyata. Situasi agak tidak nyaman karena kondisi papanya sakit keras. Kemudian hari ketahuan itu kanker. Lalu dalam hening itu tiba-tiba papanya bersuara dengan pertanyaan yang mengagetkan. Sangat mengagetkan. Sutarno terkejut karena tiba-tiba papanya ngomong begini, Tarno, Tarno, kira-kira gitu ya. Orang Jawa halus banget bahasanya. Nggih Pak. Jadi, kamu jadi nggak rencana kamu menjadi seorang Kristen? Bapak Ibu, pertanyaan itu menggelegar, padahal lembut banget ditanya, tapi bang, seakan memukul balik dia. Papanya lagi kritis, mereka bukan keluarga Kristen. Dia bingung mau jawab apa, bingung dia. Lalu kemudian dan terbata-bata dia bilang begini, kalau Bapak merestui, iya, jadi. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa, enggak jadi. Sepi Bapak Ibu. Tidak ada omongan cukup lama. Oh, Sutarno mulai berapat pikiran, aduh, di tengah kondisi begini, beliau lagi sakit, kenapa rencana ini diangkat lagi jadi topik pembicaraan? Dia sangat khawatir. Tahu enggak? Tiba-tiba papanya ngomong begini, kalau memang mau jadi Kristen, monggo, silakan. Pesan Bapak cuma satu, jadilah Kristen yang baik. Itu kayak beban hilang, dan yang ada sukacita luar biasa. Dan di buku bibliografinya dia menulis uraian itu. Kalau saudara belum kenal tokoh Sutarno yang saya maksud, dia adalah pendeta Dr. Sutarno, seorang teolog S3, mantan rektor Universitas Kristen Satyawacana. Dia salah satu pimpinan dari Suara Pembaharuan, Surat Kabar Harian Suara Pembaharuan. Dia anggota komite World Council of Churches, Dewan Gereja Dunia, dan begitu banyak jabatan yang lain. Di sejarah bibliografinya itu dia tulis begini, andai kata, dia bilang begitu, andai kata saya tetap bersekolah di sekolah negeri, andai kata tidak sering musim hujan di tempatku, maka saya pasti tidak dipindahkan. Andai kata sekolah negeri itu saya dipindahkan ke tempat lain dan bukan di SMA Popkri, itu sekolah Kristen,
Dia bilang begitu. Andai kata tetap di sekolah negeri, mungkin saya tidak begini. Dia tulis lagi, andai kata saya memilih ke ITB Fakultas Teknik dan bukan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, maka mungkin saya tidak begini. Dia bilang gitu. Terakhir dia bilang begini, andai kata saya tidak jenguk Bapak waktu sakit dan percakapan itu tidak terjadi, saya tidak mungkin di sini. Lalu tiba-tiba dia memberi kalimat paragraf baru. Itu bukan andai kata, itu bukan andai saja. Saya percaya ada tangan gaib milik Tuhan yang tak kelihatan yang menuntun perjalanan hidupku hingga ke titik ini. Sutarno mendapatkan panggilan yang berbeda dengan cara yang ajaib menurut saya, dengan cara yang tak lazim. Bermula dari kakaknya yang tiba-tiba dibaptis. Dia langsung penasaran Kristen itu macam apa. Papanya juga yang menurut saya sumber masalah salah satu. Karena kasih sekolah itu anak itu di sekolah Belanda, apakah itu ada sebutan Bible, pokoknya sekolah yang mendasarkan Alkitab. Itu udah mulai di situ tuh dia mulai tertarik sampai seterusnya. Saudara sebut kebetulan? Enggak. Sutarno bilang itu bukan andai kata, itu ada kuasa Tuhan yang menuntunku. Dan luar biasa, dia menjadi tokoh cendekiawan Kristen yang jempolan, yang terlibat bukan cuma secara Kristen, tapi aktif di berbagai media, termasuk di pelayanan publik non-gerejawi. Kalau saudara browsing, saudara akan menemukan tokoh ini. Saya mau bilang Bapak Ibu, cara Tuhan memanggil tidak sama. Cara Tuhan memanggil, hal-hal yang aneh bisa terjadi. Hari ini saya mau berkisah tentang cara yang aneh itu. Yang terjadi paling awal dan paling perdana adalah ketika kemudian di Antioquia Paulus harus mempertanggungjawabkan baptisan pada orang yang tak bersunat, hingga heboh besar. Akhirnya dipanggil dia ke Yerusalem untuk sidang sinode Yerusalem. Sidang memutuskan kayak apa pelayanan model begini. Kok bisa kemudian mengkristenkan orang yang non-Yahudi? Dan itu persoalan zaman dulu. Akhirnya diputuskan bahwa sidang sinode Yerusalem menerima bahwa Injil harus disebarkan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk kaum yang tak bersunat. Sejak itu gencarlah pelayanan itu. Saking semangatnya mereka berangkat. Ada tokoh ya, ada redaksi yang bagus itu ya. Mereka merencanakan untuk pergi ke Galatia. Roh Kudus larang. Mereka ke Misia. Roh Yesus tidak kasih. Perhatikan ya, Roh Kudus, Roh Yesus itu disetarakan ya. Kan kalau orang tanya Roh Kudus itu siapa? Ya, Roh Yesus. Sama. Nggak boleh kasih. Padahal semangat. Saya bilang begini, andai kata Paulus kekeh pergi ke Galatia, andai kata Paulus kekeh tetap sudahlah saya akan mau ke situ Tuhan, nggak usah perintahkan yang aneh-aneh, kisah ini nggak terjadi. Fatalnya ketika dia sedang dalam kondisi tidak ada tujuan karena dua tempat dilarang, tiba-tiba mengalami penglihatan. Ada orang Makedonia di seberang sana yang berteriak, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan Paulus bilang begini bersama si Lukas yang tulis kisah Rasul ini, kami mengimani ini panggilan Tuhan. Cuma lewat penglihatan, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Jelas-jelas mau pelayan ke Galatia dilarang, ini tiba-tiba menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Enggak jelas juga, tapi mereka simpulin berarti Tuhan merencanakan kami untuk berangkat ke Makedonia. Berangkat dorang Bapak Ibu. Di manakah tempat pelayanan pertama mereka? Di kota Filipi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, andai kata Paulus Bapak Ibu harus baca loh reaksinya waktu
penglihatan itu terjadi, Bapak Ibu harus baca redaksinya. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah langsung cari tahu mereka rutenya mana, berangkat. Nggak excuse, nggak tanya, nggak kirim surat ke Yerusalem, nggak berpikir mau naik kapal dengan biaya apa, nggak ada perhitungan. Berangkatlah mereka langsung menuju ke Makedonia. Dan daerah Makedonia yang mereka injaki, ayat terakhir yang kita baca, itu bernama kota Filipi. Sekarang saya kasih tahu kenapa ini penting. Andai kata penglihatan itu dia anggap biasa, dengarkan, andai kata penglihatan itu dia anggap biasa dan sudahlah, nggak usah direspon. Dua, andai kata dia tidak bergegas bersama rombongan untuk segera meluncur ke Makedonia. Dua. Tiga, andai kata dia tidak pilih kota Filipi sebagai tempat penginjilan pertama di wilayah Makedonia, saya mau bilang kepada saudara, dia tidak akan pernah berjumpa dengan seorang anggota PKP bernama Lydia, seorang pebisnis kain ungu yang jempolan, yang menopang dana Paulus dalam karya pelayanan, yang menyiapkan fasilitas kebutuhan Paulus, yang mengundang ke rumahnya. Dua, andai kata dia tidak ke Filipi, dia tidak akan memenangkan jiwa kepala penjara Filipi dan seisi rumah untuk dibaptis. Andai kata itu tidak terjadi, cikal bakal dua keluarga pembentuk jemaat Filipi tidak terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, tolong robek surat Filipi, karena Kristen Filipi tidak ada. Saudara tangkap? Keren nggak? Gile nggak karya Tuhan tuh? Hanya dengan satu respon, berangkat untuk pergi dan berangkat. Karya pelayanan yang ajaib. Tapi ini catatan ketiga saya mau hapus semua istilah andai kata tadi. Seperti Sutarno menghapus andai katanya tadi. Saya percaya dan saya ingin saudara percaya, itu bukan soal andai kata. Itu soal tangan gaib milik Tuhan yang tak kelihatan, yang memproses Paulus dan kawan-kawan menjadi alatnya untuk mengerjakan pelayanan dan kesaksian di Makedonia hingga gereja itu bertumbuh menjadi luar biasa. Amin. Gitu. Jadi sehebat apapun pekerjaan Paulus itu, saya yakin Bapak Ibu akan harus baca. Kalau dia kirim-kirim surat ke Filipi, ke Korintus, Bapak Ibu baca, dia nggak pernah sebut saya. Dia sebut semua untuk Tuhan dan kemuliaan. Dia mau bilang begini, karya pelayanan itu terjadi untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan.